Ya, kita hari ini akan belajar tentang minyak bumi ya. Apa hubungannya minyak bumi dengan hidrokarbon yang kalian pelajari sebelumnya. Nah, poin pertama itu yaitu komponen minyak bumi. Nah, kalau kita lihat dari komponennya itu terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Satu, hidrokarbon alifatik rantai lurus. Nah, biasanya disebut alkana ya atau normal parafin. Ini banyak terdapat di gas alam ya, dan minyak bumi yang punya rantai karbon pendek. Nanti kalian akan belajar mana yang pendek, semakin panjang itu jadi apa gitu ya. Nah, ini contohnya adalah etana propana. Kemudian dua, senyawa hidrokarbon yang bentuknya siklik. Siklik itu kayak cincin gitu ya. Nah, golongan siklo, jadi melingkar gitu. Sikloalkana atau sikloparafin. Punya rumus molekul sama dengan alkena, tapi tidak punya ikatan rangkap dua dan membentuk struktur cincin. Nah, dalam minyak bumi antar molekul siklik itu kadang bergabung membentuk suatu molekul yang terdiri atas beberapa senyawa siklik. Penggambarannya seperti ini. Jadi ada siklik-siklik gandengan gitu ya. Jadi kayak gini ya. Nah, misalnya gini. Nah, ada gandeng-gandeng kayak gini ya. Kemudian yang ketiga itu terdiri dari senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Jadi rantai lurus, yang ketiga ini rantai bercabang. Senyawa golongan isoalkana atau isoparafin, jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak hidrokarbon alifatik rantai lurus. Jadi paling banyak yang rantai lurus tadi ya, nomor 1. Kemudian terdiri juga dari hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik itu bentuknya siklik segi 6. Seperti yang tak gambarin tadi, tapi ada rangkap duanya, selang-seling. Ini, nah selang-seling. Sini, selang-seling gitu ya. Itu aromatik. Kemudian pada umumnya senyawa hidrokarbon aromatik ini terdapat dalam minyak bumi yang punya jumlah atom C-nya besar, yang banyak. Nah, minyak bumi ditemukan bersama dengan gas alam. Minyak bumi hasil pengeboran yang berupa minyak mentah atau crude oil itu warnanya kental hitam. Nah, crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon yaitu alkana. Ini yang lebih besar porsinya ya. Nah, alkana crude oil itu terdiri campuran hidrokarbon yaitu satu ya, alkana ini ya. Alkana itu terdiri dari N-oktana dan iso-oktana. N-oktana dan iso-oktana. Ini garis besarnya ini ya. N-oktana itu okta itu kan 8. Jadi terdiri dari N-oktana, rantai lurus yang isinya C-nya 8. Dan iso-oktana. Iso-oktana itu berarti 8 tapi belok bercabang. Misalnya gini. 6. Nah, iso itu jadi C-nya tetap ada 8, 2, 4, 6, 7, 8, tapi bentuk cabang. Itu namanya iso-oktana. Crude oil ini terdiri dari campuran satu alkana ya. Kemudian dan hidrokarbon aromatik. Jadi isinya alkana dan hidrokarbon aromatik, yaitu diantaranya adalah etil benzen. Nah, terus isinya 1, 2, 3, 4. Terus komponen kecilnya yaitu sikloalkana, belerang, nitrogen, dan oksigen. Itu komponen. Kemudian untuk pengolahannya ya, poin pentingnya di sini destilasi berdasarkan perbedaan titik didih. Cracking itu penguraian, pemecahan dari yang molekul besar jadi molekul lebih kecil. Nah, cracking sendiri itu dibagi dengan 3 cara. Satu dengan cara thermal cracking, panas, dengan cara katalis, dan hydrocracking, yaitu kombinasi perengkahan dan hidrogenasi. Hidro ya, air ya berarti ya. Nanti dibaca lagi. Kemudian tadi 1 destilasi, 2 cracking, 3 reforming. Kalau reforming ini
adalah mengubah dari bensin yang mutunya kurang baik jadi bermutu lebih baik. Nah, itu intinya itu. Kemudian keempat dengan alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi itu menambahkan atom dalam molekul jadi atom yang lebih panjang. Jadi pertama pendek gini ya, kecil, terus nanti kalian tambah lagi jadi lebih panjang seperti itu. Kelima, syarat treating yaitu pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pengotornya. Keenam, blending itu di blend ya, ditambah dengan senyawa aditif. Nah, nambah senyawa aditif ini yang paling sering ditanyakan di soal itu dengan penambahan tetraethylit. Ya, fungsinya menaikkan bilangan oktan bensin. Jadi bensin itu kalau bilangan oktannya besar, kualitas bensin itu baik. Kalau kalian lihat di SPBU itu ya ada Pertamax 92. Kalau do premium 88. Nah, itu kualitasnya banyak, semakin banyak angkanya itu semakin bagus. Nah, kemudian ini ya untuk pengetahuan ya. Dulu itu kan ditambah tel untuk meningkatkan kualitas bensin. Tetapi tel ini itu menimbulkan pencemaran udara. Nah, nanti selanjutnya ada penggantinya. Apa ya? Nanti kita pelajari selanjutnya. Kalau ini ya rumusnya TEL tuh ini ya. Timbal, ini tetraetil, ini etil, tetra. Jadi ada 4 etil sama timbal. Kemudian fraksi minyak bumi. Nah, ini tadi loh yang dibilang C-nya sedikit, C-nya banyak. Ada apa sih? Nah, fraksi minyak bumi itu ini ya bisa berupa gas, lama-lama kental sampai menjadi padat. Fraksi yang jumlah atom C-nya dikit. Nah, ini tadi loh, kok ada jumlah C dikit, jumlah C banyak tuh kayak gini. Nanti kalian baca lagi. Ini juga poin penting nih. Tabel ini ya. Nah, di sini yang sering dibahas adalah contohnya bensin. Bensin, tadi sepintas sudah tak jelasin ya, semakin bilangan oktannya tinggi, berarti kualitasnya semakin baik. Premium 87, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Pertamax Racing, nah ini punya nilai oktan 100%, berarti dia sangat baik. Nah, ini untuk balapan mobil. Terus artinya bilangan oktan itu apa sih? Nah, bilangan oktan itu ada angka yang menunjukkan jumlah senyawa isooktan. Jadi kalau premix punya nilai oktan 92, artinya dia punya 92% volume isooktana dan sisanya 8% itu adalah N-heptana. Nah, ini karena penambahan tel itu bisa meningkatkan nilai oktan, tapi dia merugikan lingkungan. Nah, selanjutnya penggunaan tel ini bisa digantikan dengan yang namanya MTBE, metil tersier butil ether. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara meningkatkan nilai oktan bensin, ya bisa dengan tel, tapi tel itu menyebabkan pencemaran. Dia menimbulkan partikel timbal yang sangat beracun. Timbal ini bisa berikatan dengan hemoglobin. Jadi bahaya banget. Nah, sekarang digunakan MTBE. Jadi penambahan nilai oktan dengan 2 zat ini. Nah, kalian juga pelajari ya dampak pembakaran terhadap lingkungan. Gas-gas apa yang merugikan ya? Intinya ada gas karbon dioksida CO2, ada NOx nitrogen oksida, ada juga sulfur dioksida. Nah, ini nanti menyebabkan apa? Ada hujan asam dan lain-lain. Silahkan dibaca-baca lagi.